Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak ini kita akan belajar tentang keseimbangan ekosistem tema 5, subtema 3, pembelajaran 1. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mbak Arum untuk dipimpin berdoa. Oke, teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa cukup. Ya, terima kasih Mbak Arum sudah dipimpin berdoa. Oke, kita SOP pagi. Kita SOP pagi dulu. Hormat bendera, memori. Yang kedua, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, budaya yang pimpin, nggih. Nanti kita nyanyi bareng-bareng. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2. Indonesia Raya, tak ada. Setelah aku berdiri jadi panduan ibuku, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah mereka menyatakan tanahku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan slide berikutnya atau salin dia di berikutnya. Oke, Budi absen dulu. Sinten sing mboten berangkat hari ini? Yang tidak berangkat hari ini ada tidak? Tidak. Alhamdulillah. Ada yang tidak piket hari ini? Ya, piket buku. Alhamdulillah. Nanti yang tidak piket Saya besok. Oh, nggih. Besok diingat, besok yang teman-teman lainnya mengingatkan nggih. Besok harus piket. Yang ketiga. Ya, Bu. Sinten atau siapa yang tidak menjadwal hari ini? Semuanya menjadwal? Saya jadwal, Bu. Alhamdulillah. Berarti tidak ada buku atau alat tulis yang terlupa. Ya, Bu. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang keseimbangan ekosistem. Hari ini diharapkan kalian tuh dapat menguasai atau tujuan belajarnya yaitu menganalisis hubungan antar ekosistem. Yang kedua, mengetahui pokok pikiran bacaan non-fiksi. Alur pembelajarannya yang pertama, mengamati proses rantai makanan. Yang kedua, membedakan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Ketiga, menentukan pokok pikiran. Dan yang keempat, mengamati ciri pokok pikiran. Perhatikan gambar berikut ya. Oke, di sini ada gambar padi. Ini Budia belum ganti gambar padi. Ini diibaratkan gambar padi nggih. Kemudian anak panah warna hitamnya adalah sebagai tanda dimakan. Padi dimakan tikus. Kemudian tikus dimakan ular. Ular dimakan oleh elang. Proses apakah yang terjadi pada gambar di atas? Makan dan dimakan. Ya, makan dan dimakan. Mengapa ada proses makan dan memakan dan dimakan? Karena lapar. Karena lapar. Kalian lapar itu butuh. Kalian makan itu untuk apa toh? Agar bisa bertahan hidup. Bertahan hidup. Biar bisa hidup. Biar bisa hidup, biar bisa beraktivitas, bisa sekolah, bisa belajar, seperti itu nggih. Oke, padi itu memiliki peran sebagai produsen. Kemudian tikus berperan sebagai konsumen 1, ular berperan sebagai konsumen 2, dan elang sebagai konsumen 3. Padi tadi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Nah, proses di atas tadi yang makan memakan itu fungsinya itu adalah untuk menyalurkan energi. Penyaluran energi yang secara berturut-turut disebut dengan rantai makanan. Oke, sekarang Budi akan membagikan LKPD, tapi sebelum mengerjakan LKPD akan dibagi kelompok terlebih dahulu. Nanti LKPD-nya seperti ini sudah Budi bagikan.
Nanti akan Budiah bagi yang belum mendapatkan, nanti akan Budiah bagikan lagi. Untuk kelompoknya susunnya seperti ini. Kelompok 1 ada Nurul, Yuli, dan Santi. Kelompok 2 ada Arum, Fuji, Intan. Ketiga ada Galang, Wulan, dan Sri Soryani. Oke, ini LKPD-nya. Petunjuknya adalah kalian mengamati jaring-jaring makanannya dulu. Jaring-jaring yang ada di LKPD-nya. Kemudian yang harus kalian kerjakan adalah mengamati apa yang akan terjadi jika populasi katak menurun. Silakan diskusikan jawabannya. Untuk LKPD ini silakan dikerjakan selama 3 menit. Dimulai dari ada yang merasa kesulitan dalam mengerjakan LKPD pertama ini. Diskusinya bagaimana? Lancar atau tidak? Lancar. Alhamdulillah. Ya. Simak materi berikut untuk mengerjakan LKPD 2. Jadi LKPD 2 berkaitan dengan materi yang ini ya. Pokok pikiran paragraf. Pokok pikiran paragraf itu adalah inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf. Kemudian letak pokok pikiran paragraf itu bisa terletak di awal paragraf, bisa terletak di akhir paragraf. Terletak di akhir paragraf ketika terdapat kata simpulan di akhir paragraf tersebut. Kata simpulannya ada jika, selain itu, maka dari itu, dan lain-lain. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, cara membuat peta pokok pikiran dalam teks itu, kita tulis dulu judulnya di tengah, buat anak cabangnya, kemudian tuliskan pokok paragraf pertamanya, pokok paragraf keduanya, ketiga, dan keempat. Anak cabangnya ini disesuaikan dengan jumlah paragraf yang ada di dalam teks. Oke, kita lanjut ke LKPD yang kedua. Oke, ini Budiah show dulu. Ini LKPD yang kedua, silahkan dibaca LKPD-nya, kemudian tentukan pokok pikiran paragrafnya, dan silahkan dibuat peta pikiran berdasarkan pokok pikiran yang ada di teks ini. Yuk, dibuat dulu. Untuk LKPD yang kedua ini waktunya 5 menit. Diperhatikan Dua LKPD. paragraf ya, Bu. Kenapa? Buat 2 paragraf itu. Iya, ini teksnya ada 2 paragraf, berarti pokok pikirannya juga ada 2. Diperhatikan. Nanti kalau misalnya ada yang di akhir paragraf, itu cirinya bagaimana? Jangan sampai kalian terlewat atau tidak teliti. Yuk, dikerjakan dulu, waktunya 5 menit dari sekarang. Tentukan dulu pokok pikiran paragraf pertamanya apa. Karena ini 2 paragraf, berarti ada 2 pokok pikiran. Kemudian tentukan pokok pikiran paragraf keduanya. Dibaca baik-baik. Yang teliti ya. Bu, saya izin ke kamar mandi ya. Oke, Mbak Intan, monggo boleh. Oke, makasih Bu. Ya. Ada yang merasa kesulitan menemukan pokok pikiran paragraf di teks jaring-jaring makanan? Kelompok 1, ada yang merasa kesulitan? Bentar Bu. Oke, kelompok 2, masih diskusi? Kelompok 3, bagaimana diskusinya? Masih, Lancar, Bu. Oke. Karena paragrafnya ada 2, berarti pokok pikiran paragrafnya juga ada 2. Dibaca baik-baik, pokok pikiran paragrafnya terletak di mana. Oke,
2 menit lagi. Ingat ya, dibaca baik-baik teksnya. Pokok pikirannya di mana. Satu menit lagi. Oke, 10 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, stop mengerjakan. Kita akan lanjut untuk membacakan hasil LKPD yang telah kalian kerjakan. Kita mulai dari LKPD yang pertama. Untuk LKPD yang pertama, tadi Budiah minta untuk menuliskan hal apa yang terjadi ketika populasi katak menurun. Untuk kelompok 1, silahkan tuliskan yang jawaban kalian di pesan di Google Meet ini. Boleh ditulis di sini. Sini dituliskan, diketikkan. Kelompok 1 perwakilan 1, kelompok 2 perwakilan salah satu juga saja. Kelompok 3 salah satu juga. Belalang banyak. Yuk kelompok 2. Ini kelompok 1 sudah. Kelompok 2 siapa? Salah satu. Tuliskan hasil diskusi kalian. Belalang banyak. Benar sekali. Ketika katak populasinya menurun atau katak sudah tidak ada, otomatis belalang menjadi populasinya meningkat. Kemudian dari jawabannya, Yesi, ular banyak yang mati, Bu. Ya, benar. Karena apa? Ular tidak mendapatkan makanannya. Karena apa? Ular makanannya adalah katak. Katak tidak ada, otomatis ular juga mati atau tidak ada. Kelompok ketiga, ular tidak mendapat makanan. Benar. Karena ular tadi makanannya apa? Katak. Simpulan. Nah, ini udah tebalkan. Oke. Bagi yang masih salah atau yang belum benar, besok lebih teliti lagi ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Refleksi hari ini, apakah kalian sudah paham manfaat dari pikiran di akhir paragraf memiliki ciri terdapat kata simpulan? Oke, untuk kegiatan tindak lanjutnya, di rumah nanti, silahkan kalian mengamati lingkungan di sungai. Tuliskan rantai makanan yang terjadi di lingkungan sungai. Moral hari ini, proses penyaluran energi sangat penting bagi kehidupan manusia dan memiliki fungsi menyeimbangkan lingkungan. Yang kedua, jika kita tidak melakukan proses penyaluran energi, maka kita juga tidak melakukan proses menyeimbangkan lingkungan. Terima kasih. Itulah pesan moral pembelajaran hari ini. Sekian untuk pelajaran ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, materinya juga jelas ya. Satu tentang rantai makanan, yang kedua tentang ide pokok dalam menentukan ide pokok dalam paragraf itu ya Bu ya. Oke Pak. Ada dua hal itu yang saya pahami di sini. Tetapi dari pertama media oke, langkah pembelajarannya, penjelasannya sudah oke, sudah bagus. Kemudian untuk penjelasan terkait dengan rantai makanan, kemudian siswa juga membaca KPD, sudah sesuai ya dengan tujuan pembelajaran, sudah bagus juga. Hanya saya setuju penjelasan materi itu singkat ketika menjelaskan rantai makanan Bu Dia ya. Akan tetapi di materi bahasa Indonesia ketika Bu Dia
memberikan LKPD, ya, berikan LKPD itu sebelumnya kan ada sedikit penjelasan ya, Nggih. isi pokok, Nggih. bukan cara membuat apa pen map ya, Oh, nggih, nggih. peta konsep ya. Agak. Nggih, nggih. Di peta konsep itu kan tiap paragraf nanti ada paragraf 1 apa, paragraf 2 apa. Nah, Budia itu menjelaskan menggunakan PPT. Nah, siswa itu mengerjakannya itu pakai apa, Bu? Tuh. Apakah diketik ataukah ada LK-nya? Ya kalau ada LK-nya setelah Budia menjelaskan terkait dengan mind map yang disajikan Budia itu. Nah, cara menuangkannya nanti anak-anak mengerjakannya di LKPD ini gitu, Bu. Nggih. Sudahkah itu? Nggih, nggih. Sudah belum? Sudah belum kok. Tadi sudah. Ada LK-nya nggak yang diberikan ke anak-anak? Onten, Pak, tapi boten diberi. Itu yang diberikan ke anak-anak. Jadi Nggih. Budia itu tadi di media atau di PPT itu atau di salin dia itu hanya cara menentukan ide pokoknya, cara mengerjakannya setiap paragraf ini bagus, itu saya setuju. Tapi LK-nya nanti anak-anak itu mengerjakannya di mana, LK-nya nanti anak-anak menuangkannya di sini, begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang bahasa Indonesia, Bu, yang kedua. Ketika Ibu terasa nggak, Bu Dia, terasa nggak ketika diminta untuk memaparkan atau membacakan hasil ide pokoknya, siswa udah bingung, nggak ada yang berani ngacung, nggak ada yang berani resen gitu. Terasa nggak? Terasa, Pak, karena ada materi di penjelasan pokok pikiran yang saya pangkas. Ya, betul. Bukan sih singkat banget kayak gitu, Bu, tapi anak-anak itu perlu ngerti itu caranya menentukan ide pokok dan apa namanya, ide pokok itu ketemu di kalimat seperti apa sih ciri-cirinya, itu penting banget, Bu. Kalau enggak ya seperti tadi, akhirnya anak-anak bingung menentukannya, ya enggak, sehingga pekerjaannya dia nggak yakin, nggak jelas. Sebenarnya nggak apa-apa sih seperti itu, nggak yakin, nggak jelas, tapi Budia punya tugas untuk memperjelas kembali secara detail. Tapi kalau bisa supaya tidak terjadi terlalu tidak jelas ya anak-anak ya, Budia ya orang agak memberikan penjelasan 1 menit 2 menit ya apa-apa terkait dengan cara menentukan ide pokoknya. Kan waktunya masih cukup ya kan. Apalagi kalau pembelajaran real nanti sangat cukup ya. Kalau pembelajaran peer teaching ini kan waktunya cukup singkat. Jadi itu, Bu. Tadi ada sedikit apa namanya, waduh Ibu Dia aku mesti anak-anak sudah saya juga itu ternyata betul gitu ya. Betul, anak-anak bingung ini mesti menentukan ide pokok. Kemudian Bu Dia bisa tiba-tiba mengatakan ide pokok itu yang pertama, paragraf pertama ada di bagian awal, tiba-tiba berada di paling akhir, simpulannya. Nah itu kan ya mungkin Bu Dia perlu penguasaan juga ya, penguasaan bagaimana cara menentukan ide pokok dalam paragraf. Jadi tidak hanya di kalimat pertama atau kalimat terakhir patokannya ya, cara menentukan ide pokok itu. Nah ini yang menjadi PR-nya Bu Dia untuk memperdalam terkait dengan menentukan ide pokok sebuah paragraf gitu ya. Di akhir refleksi bagus, penguatan RTL juga bagus, secara umum pembelajaran juga berjalan sangat bagus, tujuan pembelajaran sesuai gitu, apa yang dilakukan pembelajaran sudah sesuai dengan pelajaran. Saya kayaknya Bu Dia tantang ya. Ya. Ya, Pak. Untuk apa kok? Gimana, Pak? Halo Bu Dia. Nggih, Pak. Bu Dia itu kelas berapa? Niki materi kelas 5, Pak. Kelas berapa? Kalau ngajar kelas 4. Kelas 5. Kelas 5? Enggak, ini materi kelas 5 ya. Kelas 5 saya pikir dengan cepatnya itu sudah bisa, nggak masalah. Tapi nah, untuk kelas 1, kelas 2 ya kayak Bu Arum mau gue. Ya, kayak Bu Arum itu agak pelan ya. Kelas 4, 5, kelas atas tidak masalah. Ya Bu Dia ya. Nggih, Pak. Saya kira itu masukan dari saya, Bu Dia. Semoga nggak, tapi terdengar nggak ini? Terdengar, Pak. Lah tadi masalahnya saya di jalan ini menuju
menuju kampus. Baik, saya kira itu Bapak Ibu sudah 6 ya, betul ya, sudah 6 ya. Betul Pak, Sudah sampai 6, besok 6 lagi. Dan besok Pak Galang lebih efektif Pak Galang.